Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa asbahihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu adalah hak. Maka jangan sekali-kali memperdayakan, menipu kamu oleh kehidupan dunia. Jangan sekali-kali kamu terpedaya, tertipu dengan al-hayatud dunia. Dan jangan sekali-kali kamu terpedaya oleh segala bentuk tipu daya dan penipuan daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, pagi ini kita akan teruskan siri kajian kita kaitan dengan arti kehidupan, hakikat kehidupan dunia. Menyambung apa yang telah kita beri siri yang lepas, akibat gaya hidup yang berfoya-foya, menuruti kehendak hawa nafsu untuk mendapatkan kepuasan sekejap, tetapi akhirnya, akibatnya, ia akan sengsara, menderita selama-lamanya di akhirat. Surah Al-Mutaffifin yang kita pelajari pada siri lepas sebagiannya, muka surat 26, ayat yang pertama. Kita boleh simpulkan beberapa pengajaran daripadanya. Yang pertama, ini selalu saya sebutkan, al-jaza'u min jinsil amal. Itu kesimpulan pertama. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan yang Allah sediakan di akhirat itu
adalah serupa, sama dengan jenis amalan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu semasa di dunia. Sebagai contoh dalam ayat yang sedang kita pelajari surah Al-Mutaffifin, orang-orang yang dahulu di dunia suka mentertawakan orang mukmin, ya, karena mereka kafir, suka mengejek mentega orang mukmin karena orang mukmin dianggap orang yang bodoh karena tidak mau menikmati dunia, hidup di dunia, yang menurut mereka hanya sekali. Nanti di akhirat mereka ditertawakan oleh orang mukmin. Jika dahulu mereka orang kafir, orang munafik mentertawakan orang mukmin, di akhirat nanti terbalik. Mereka akan ditertawakan oleh orang mukmin. Jadi balasannya sama, karena mereka mentertawakan orang, nanti balasannya pun ditertawakan. Sama. Yang keduanya, kesimpulan terpenting dari ini, bahwa alam akhirat ini betul-betul alam yang dapat membalikkan keadaan. 180 degree. Sesiapa yang di dunia dihina, direndahkan, diremehkan, padahal mereka orang-orang yang baik, orang-orang yang lurus, orang-orang yang tahu jalan hidup yang semestinya sesuai dengan kehendak yang memberinya kehidupan. Dihina, direndahkan. Nanti di akhirat, orang-orang yang dihinakan ini, yang direndahkan ini, ditinggikan. Yang dihina ini, dimuliakan. Sementara mereka yang dahulu menghina, merendahkan orang karena merasa dirinya tinggi, karena merasa dirinya mulia, dibalik mereka dihinakan, direndahkan. Quran kata dalam surah Al-Waqi'ah, khafidatur rafi'ah. Salah satu daripada sifat hari kiamat itu khafidah, merendahkan. Rafi'ah, meninggikan. Walaupun dalam banyak tafsir, maksudnya yakni bumi akhirat itu rata. Karena tidak ada yang tinggi, melainkan direndahkan. Tidak ada yang rendah, melainkan ditinggikan. Sehingga rata. Itu kita jumpai, makna itu kita banyak jumpai dalam tafsir-tafsir. Tetapi, ada penafsir yang lain memahami. Tidak sekadar itu. Yang dahulu dihina, dibuli, direndahkan di akhirat. Dengan kata akhirat, mereka ditinggal. Rafi'ah. Sementara yang menghina, yang dahulu merasa mulia, sehingga berhak menghina orang, akan dihinakan. Dan ini banyak sekali maklumat-maklumat seperti ini di dalam Al-Quran. Sekadar contoh, selebihnya jangan jamah cari sendiri. Khafidah rafi'ah ini membalikkan keadaan. Sekadar contoh, coba lihat surah Ali Imran.
ayat yang ke-55. Ini sekadar contoh, selebihnya cari sendiri nanti. Ali Imran ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika Allah cerita tentang Nabi Isa, pengikutnya yang setia dan pengikutnya yang kufur. Idz qala Allah, ketika Allah berfirman, Ya Isa, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku mewafatkan engkau. Nah, ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama akidah, apa makna mutawaffika ini. Makna yang berikan oleh ulama bermacam-macam. Wa rafi'uka, dan mengangkat engkau. Jadi dimatikan dahulu baru diangkat, atau diangkat dan sekarang masih hidup, kemudian nanti akan dimatikan. Itu penjelasan yang panjang di kalangan ulama akidah. Dan kami mengangkat engkau ilayya kepadaku, wa Isa wa mutahhiruka, dan aku sucikan engkau. Minal ladzina kafaru, daripada orang-orang kafir. Kau ni wahai Isa, dituduh oleh kaummu sebagai kaum yang kafir, engkau ini minta maaf sebagai anak luar nikah. Karena ibumu mereka tuduh berzina. Itu anggapan, itu keyakinan, itu tuduhan kaummu yang kufur padamu. Allah kata, aku bersihkan namamu. Engkau bukan manusia kotor sebagaimana yang mereka tuduhkan. Nah, di sini ini cerita bahwa orang-orang kafir kepada Nabi Isa di dunia ini berada di atas angin istilahnya. Bermaharajalela, buat sesuka hati. Hatta utusan Allah yang mulia pun dituduhnya sebagai anak luar nikah, tak sah taraf kalau dalam bahasa halusnya. Karena kebencian mereka, hingga Nabi Isa pun dikejar-kejar untuk dibunuh, walaupun akhirnya gagal. Pengikut setan Nabi Isa pun dibuli. Itu di dunia. Bagaimana nanti keadaannya di akhirat? Waja'ilul ladzina taba'u, dan aku menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau dengan bersungguh-sungguh, pengikut setia engkau, fauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah, berada di atas, mengatasi orang-orang kafir hingga hari kiamat. Kan terbalik itu. Ini memberikan pengajaran, jika kita telah yakin akan pegangan hidup kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin, patuh kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jangan sekali-kali merasa hina, jangan sekali-kali merasa terhina, walaupun dihina. Jangan sekali-kali goyah, walaupun dicaci maki. Kita tidak akan menjadi hina hanya karena dianggap hina oleh manusia. Apabila Allah memandang kita sebagai hambanya yang mulia. Mereka hanya melihat kehinaan diri kita menurut mereka di sini sahaja. Mereka menilai kita orang mukmin yang patuh syariat. Mereka buat ini, kita tak nak buat.
Mereka tak mau buat itu, kita buat. Kan berlawanan perbuatan amal orang mukmin dengan amal orang non-mukmin. Mungkin kita dianggap bodoh dalam memanfaatkan kehidupan di dunia karena gaya hidup orang mukmin tidak sama dengan mereka. Ya biar. Kita tidak akan menjadi bodoh, hanya dianggap bodoh oleh manusia. Selagi Allah tetap muliakan kita. Tunggu sajalah saatnya akan tiba. Bagaimana nanti orang yang dianggap hina, ditindas, diejek, dipermainkan, dipeli, ditertawakan, dibalik. Mereka berada tempat yang mulia, mentertawakan mereka, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini boleh mengubah seperti itu. Memang yang ideal di dunia kita dimuliakan, senang lenang, dihormati, di akhirat demikian juga, itu yang ideal. Tapi kan tidak sepenuhnya seperti itu. Nabi Muhammad SAW pun sepanjang jadi Nabi, ramai. Bukan sekadar mencela, menghina, menganggap Nabi ini bodoh, Nabi ini majnun, Nabi ini ahli sihir, Nabi ini bomoh, tukang tilik, penyair, pendusta. Bahkan seringkali ramai juga daripada umat Nabi Muhammad pada waktu yang kufur menghendaki nyawa Nabi. Tidak menangkapnya, tidak dibunuh. Begitu itu Rasulullah. Apakah Nabi menjadi gila? Hanya dikatakan gila oleh kaumnya? Tidak. Sama sekali tidak. Apakah nilai kejujuran dan kebenaran Nabi menjadi berkurang hanya karena dituduh pembohong oleh kaumnya? Tidak. Sama sekali tidak. Itulah kebenaran. Kebenaran ini yang al-haq telah kita pelajari pada sidi lepas. Satu di antaranya mana hak itu tubut. Hak pun satu di antara maknanya yakni at-tubut, tetap, tidak berubah-ubah. Itu satu di antara mana hak, walaupun ada makna lain. Jadi kalau kita sudah yakin yang apa yang kita pegang ini betul, syariat Islam betul, menjalankan perintah Allah itu kebenaran, meninggalkan itu kebenaran, ya sudah. Sepatutnya kita tetap. Celaan orang, cacian orang tidak akan mempengaruhi pendirian kita. Bahkan kalau dalam bahasa Al-Quran, sungguh pun semua dunia tuduh kita gila, pembohong sekalipun, sebenarnya tidak ada kesan sama sekali. Itu hak. Lainlah kalau keyakinan kita kepada apa yang kita pegang ini belum kuat. Nah itu kan masih, ya sedih saya. Saya dituduh gila. Saya coba mengikuti syariat Islam dituduh gila, sedih. Itu maknanya hak yang kita pegang ini belum betul-betul subut. Ada pesanan ulama salaf yang sekalian. Dulu pernah saya katakan, inna dhamman nasi la yadurruka in kunta indallahi mahmuda. Wa hamduhum laka la yanfauka in kunta indallahi madmuma. Sesungguhnya celaan, hinaan, ejekan manusia terhadap dirimu, dia tidak akan memberikan apa-apa madarat, sikit pun. Jika dirimu mulia dalam pandangan Allah.
Jika Allah telah memandang kamu ni mulia, seluruh dunia mengutukmu, mencelamu, menghinamu. Hinaan dunia dan isinya tidak memberi madarat sikit pun. Sebaliknya, pujian seluruh umat manusia di muka bumi bagi dirimu, terhadap dirimu, ianya tidak mendatangkan apa-apa manfaat sedikit pun. In kunta indallahi mazmuma. Jika Allah memandangmu, menilaimu sebagai orang yang hina dan tercela. Dunia dan isinya memuji diri kita setinggi langit, tidak memberi apa-apa manfaat. Jika Allah pandang kita sebagai hambanya yang hina dina. Sebenarnya jika seluruh makhluk di muka bumi menghina kita, mencela kita, menganggap kita makhluk yang paling buruk, ia tidak memberi madarat sikit pun jika Allah pandang kita mulia. Sebab itu hanya perlu bersabar. Dan tidak lama, sakitnya dihina oleh manusia, itu tidak lama. Ya, sepanjang hayat kita lah. Nanti di akhirat, masuk alam barzah saja, sudah terbalik keadaan. Syaratnya ya, kita telah yakin apa yang kita pegang ini benar. Tuhan kita hanya Allah, Nabi kita kita Rasulullah, panduan hidup kita Al-Quran, dan ya sudah. Kita tidak pedulikan. Kita tidak akan pikirkan. Mau dicela apa? Bodohnya kamu, ini peluang keemasan. Untung besar, ya sudahlah, tapi tak nak. Walaupun untung besar, saya tak nak, ini tak boleh. Kata agama. Awak ni masih muda, sebabnya manfaatkan. Awak ni punya, wah, package lah diri awak ni, mulai hujung rambut, hujung kaki. Semua ada. Kenapa kamu tak manfaatkan? Kan banyak tawaran untuk itu. Sekali mata nanti kamu jadi jutawan. Kalau kamu mau, bukan kamu, gambar kamu dipajang di tepi jalan. Dengan penampilan yang, wah, 1 tahun cukuplah. Kamu dapat nilai kontraknya sekian ratus ribu. Untung rugi. Kamu tak rugi apa? Kamu hanya merelakan diri kamu diambil gambar itu saja. Rugi rasanya. Tak apalah. Kamu kata rugi, tapi saya kata untung. Saya tolak, itulah keuntungan bagi saya. Bagi kamu, saya menolak itu kerugian. Ya sudahlah. Nanti kamu akan lihat sendiri keadaan terbalik. Ini penting sekali. Jadi, ayat yang sepatutnya menjadi ingatan bagi kita setiap saat. Jangan sedih. Wala tahinu. Jangan kamu merasa lemah. Jangan sedih. Wala tahzanu. Wa antumul a'laun. Sedangkan kamu ni orang-orang yang paling tinggi in kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman. Sebab itu, sahabat-sahabat Rasulullah dan semuanya tidak termasa terhina lah, bahkan rileks. Sangat-sangat rileks. Penampilan situ sangat rileks. Umar menangis ketika masuk rumah Nabi. Kan Nabi sedang berbaring di atas tikar yang isinya terbuat daripada pelepah daun tamar. Bukan di atas katil tilam yang empuk. Tengok kanan kiri, tidak ada apa perabot yang mewah. Tak ada perkakas rumah. Ya, kalau ada pun hanya tempat bekalan air yang Nabi selalu gunakan. Bila pepergian, gantung di dinding. Terbuat daripada kulit domba. Umar menangis. Melihat Umar menangis, Nabi tanya,
Ya Umar lima tabki. Umar, kenapa engkau menangis? Umar kata, bagaimana aku tidak tersentuh hatiku Rasulullah. Engkau ni Rasulullah, kekasih Allah. Kenapa keadaan rumahmu seperti ini? Kenapa kamu tidur seperti ini? Sedangkan Qaisar di Rum dan Kisra di Persia ada istana, ada pengawal, ada mahligai, ada singgasana. Qaisar Rum, Kisra Persia. Jadi kalau ikut kehendak Umar, sepatutnya Nabi ini, ya tak sepatutnya lah duduk di tempat macam ini. Ya paling tidak ada bilik yang selesa sedikit lah, mewah sedikit lah. Kenapa sederhana sangat? Nabi dengan gayanya yang khas tetap tersenyum. Itu nasib baik yang melihat Umar. Kalau yang melihat katalah musuh-musuh Islam, lagi semakin kuat mereka menghina Nabi. Apa yang dicari oleh Muhammad, hidup sekali macam ini gaya hidup. Nabi kata, mereka itu raja, aku ni Nabi, wahai Umar. Mereka akan menikmati dunia di sini, berfoya-foya. Nanti di akhirat mereka disiksa. Aku ni musafir. Ibarat musafir, singgah sekejap, rehat sekejap di bawah sebatang pokok untuk melepaskan lelah sekejap saja. Lalu itu teruskan perjalanan. Sudah. Terharu sekali Umar. Umar sedih bukan karena melihat anak menantunya seperti itu. Bukan sini karena Allah, kenapa anak menantuku seperti ini? Kalau anak menantu hidup macam ni macam mana? Nanti nak bagi makan anakku. Bukan, jauh sekali. Umar tak terfikir langsung. Karena Umar melihat begitu sederhananya Rasulullah SAW hidup. Yang ukuran Umar yang sudah menjadi seorang yang zuhud, itu pun, ini dah terlebih zuhud ini. Umar pun mungkin merasa tidak mampu mau mengamalkannya. Nah, itu yang Umar akhirnya mengikuti bersungguh-sungguh ketika turun surah Al-Aqaf ayat 20 yang tadi telah kita pelajari ini. Adhabtum tayyibatikum fil hayati dunya. Wah, Umar teruslah betul-betul makan yang ala kadar yang ini. Ketika ada seseorang pergi ke pasar hendak cari makanan, Umar tanya, nak kemana kamu? Ya, aku nak cari makanan. Jabir bin Abdullah berkata, istaraita lahman bidirhamin. Aku nak beri daging. Ya, aku nak beri daging. Ini yang kita Jabir bin Abdullah. Ya. Istara itu, aku pergi pasar, nak beli daging. Biasa kan? Mampu beli daging. Fara'ani Umar, lalu aku jumpa Umar di jalan. Faqala, Umar tanya. Umar tidak menghalang, tapi hanya tanya. Awakullamas taha ahadukum syai'an istarahu fa'akalahu. Hai Jabir, awak nak pergi pasar dan awak nak pergi daging. Awak kata suka. Saya hanya ingin tanya ajalah. Adakah setiap kali seseorang itu menyukai sesuatu, lalu ia membelinya dan memakannya? Umar kata, adakah semestinya bila kita suka sesuatu, kemudian kita mesti membelinya dan menikmatinya? Umar kata, istaha, suka. Atau kalau dibalik, adakah kamu akan membeli setiap apa yang kamu suka?
Atau adakah setiap yang kamu suka, kamu akan beli? Sehingga membeli bukan karena keperluan, tapi membeli karena suka. Itu kalau bahasa sekarang. Jabir merasa ditegur oleh Umar. Amma tafsa an takuna min ahli hadhil ayat. Jabir, kau tak takut kau? Seandainya kau termasuk apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini merujuk kepada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-20 itulah. Adhabtum, kamu telah. Akhirnya Jabir bin Abdullah balik, ya masa tak jadi beli. Wahai jika terus beli pun halal, duitnya halal, tapi Umar ingatkan, apakah setiap kali kamu menyukai sesuatu, kamu akan beli dari kamu nikmatinya? Tidakkah ada keinginan sesekali untuk tidak mengikuti keinginan nafsu? Walaupun yang diinginkan itu benda yang halal. Sebab jangan-jangan bila setiap kali kita memenuhi apa yang kita mahukan, walaupun halal, kita terkena amaran Allah, surah Al-Kahf 20 itu. Hati-hati sungguh. Coba kalaulah ada orang seperti Umar hari ini, pasti Umar dianggap, ini orang apa ini? Allah dah turunkan semacam ini. Kita nikmatilah. Umar pula katakan, apa ni? Punya macam-macam, tapi ambil sedikit. Buat apa? Hidup susah. Macam-macam ada, tapi hidupnya macam orang susah. Bukan dinikmatinya, diberikan pada orang lain. Ini gaya hidup apa ini? Saya yakin, gaya hidup yang ditulis Rasulullah dan oleh para sahabat, kalaulah dipraktikalkan secara bertanggungjawab hari ini, ya mungkin orang tidak ada yang setuju, tidak ada yang contoh itu apa hidup macam itu. Bayangkan sajalah kalau orang sekaya Abu Bakar, sekaya Umar, sekaya Utsman bin Affan, hidup pada zaman kita, di tengah-tengah kita, dan gaya hidupnya seperti itu, mungkin kita tak tahulah siapa yang nak ikut orang macam itu. Paling tidak mesti disindir, dipelilah. Atau kalau tidak, kalau tak berani peli pun dalam hati mesti tak sukalah. Tak boleh. Ini bukan hidup yang ideal. Tapi begitulah sahabat. Diajar Rasulullah SAW. Ini, ya mas sekalian, peringatan yang patut kita ambil berat agar perjalanan hidup kita di dunia, cara kita melihat, menilai dunia di sini ini sebagaimana yang Allah perintahkan. Baik. Sekarang ayat yang kedua, muka surat 26. Yang tidak ada buku boleh lihat surah Al-Qiyamah. Surah Al-Qiyamah ayat 20 dan 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalla, tidak sekali-kali. Kala di sini yakni huruf yang digunakan oleh rad'i anil ajalah. Huruf yang digunakan untuk menolak sikap yang dimiliki oleh mukhatab. Saya ulangi, kala di sini yakni huruf yang faedahnya untuk menolak, menafikan sikap yang dimiliki oleh mukhatab. Mukhatab itu yakni orang yang dapat khitab, lawan bicaranya. Bal tuhibbun, bahkan kamu wahai manusia suka al-ajilah, yang segera, yang kini, yang sekarang, yang di sini, maknanya dunia.
Wa tadharuna, dan kamu meninggalkan al-akhirah, yang nanti, yang kemudian. Yang nanti dan kemudian. Baik. Jamaah sekalian, khitab ini atau ayat ini, yakni khitab yang berisikan taubih, takrik dan taubih, celaan. Si mutakalim, yakni Allah Subhanahu wa taala, mencela sekaligus menafikan sikap yang ada pada diri mukhatab. Mukhatabnya siapa? Manusia. Manusia yang macam mana? Manusia yang menyukai yang di sini, yang segera, ajilah. Aitu hibbunad dunya wa tahtarunaha. Sikap kamu yang lebih menyukai yang sekarang, memilih yang sekarang, dan meninggalkan yang nanti dengan segala kenikmatannya. Bukti bahwa kamu lebih suka yang di sini dan meninggalkan yang nanti, buktinya apa? La ta'lamuna, la ta'maluna laha. Kamu langsung tidak beramal, kamu langsung tidak berusaha menyediakan bekalan untuk kamu bawa ke sana. Itu buktinya. Orang boleh sahaja inginkan kebahagiaan di akhirat. Namanya pengakuan, sila. Orang boleh saja berkata, ya kami ingin masuk surga, sila. Orang boleh saja, saya takut neraka. Masalahnya, adakah orang akan dimasukkan oleh Allah dalam surga karena orang ini ingin surga? Adakah orang tidak masuk neraka hanya karena dia takut neraka? Sama sekali tidak. Apalah maknanya seseorang ingin dan cintakan surga jika ia tidak berusaha untuk mendapatkannya? Dan usaha mendapatkan surga itu di sini tempatnya, bukan nanti. Apalah artinya orang itu takut neraka, yang jika dengan hanya rasa takut pada neraka tidak dapat menyelamatkannya daripada neraka. Kalau benar-benar orang takut neraka, pasti semasa di sini berusaha untuk mengelak daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan masuk neraka. Tapi orang ini, mukhatab dalam ayat ini, tak begitu. Kamu langsung tak fikir yang sana. Kamu hanya tuhibbuna al-ajilah. Ajil itu sebenarnya maknanya yang segera, ya Mas sekalian. Dan yang segera itu yang di sini, ya. Ibnu Mas'ud contohnya, radhiyallahu an berkata, ujilat lahumud dunya khairuha wasaruha. Dunia dengan segala isinya, senangnya, nikmatnya, kesannya, Allah segerakan buat mereka yang menginginkannya. Yang abdud dunia. Yang semuanya dinilai dengan dunia, serba duniawi. Ya, golongan material, fahaman materialisme lah ni. Wahibat al-akhirah. Akhirat disembunyikan. Tak nampak bagi mereka. Itu kata Ibnu Mas'ud. Riwayat ini diriwayatkan oleh putra Ahmad bin Hanbal namanya Abdullah. Dan kitabnya Zawaiduz Zuhdi. Ayahnya mengarang kitab Az-Zuhdu, kitab zuhud karangan Ahmad bin Hanbal. Putranya namanya Abdullah bin Ahmad mengarang kitab Zawaiduz Zuhdi. Jadi kedua anak berani
mengarang kitab tentang zuhud. Kalau bapaknya ngarang kitab zuhud, anak mengarang tambahan zuhud. Ini semacam orang. Ini luar biasa itu. Fakhruddin Ar-Razi memahami ayat ini. Bal tuhibbunal ajilah. Kamu lebih menyukai yang di sini. Tuhibbun. Aila yang qati'u raja'uhu anha. Berharapnya kepada dunia yang di sini tidak terputus. Tak pernah putus. Sentiasa bayut. Ta'aluk hatinya sentiasa bergantung kepada yang di sini. Harapannya sepenuhnya hanya untuk di sini dan yang di sini. Ajilah yang segera, yang sekarang, bukan yang nanti. Fala yahsurulahu yakinul maut. Karena hatinya terlalu terikat di sini, ya kematian langsung tak terfikir, tiba-tiba saja datang. Ada satu perkara yang berdasarkan maklumat Al-Quran. Jamaah sekalian, manusia ini memanglah wataknya, watak semula jadi, sifat semula jadi ini, suka yang cepat, segera. Kalau dijanjikan yang nanti pun, walaupun yang nanti ini menguntungkan, lebih besar, dia nak sekarang juga, walaupun tidak seberapa besar keuntungannya. Jangan lupa, sifat semula jadi manusia, sesuai dengan asal-usul penciptaannya, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Khuliqal insanu min ajal. Khuliqa telah diciptakan al-insanu, manusia itu min ajal, daripada tergesa-gesa. Ada dua ya. Kalau kita bicara tentang asal usul penciptaan jasad kita, jasmani kita, Allah sebutkan banyak dalam Al-Quran ayatnya, dari tanah, dari air, sulala mintin, tinun lazib, ma'u mahin, nutfah, alaqah, mudghah, itu asal usul penciptaan fisikal kita. Tapi jangan lupa, manusia ini juga punya sifat dasar, sifat semula jadi. Quran kata sifat semula jadi kita yakni min dha'fin, lemah. Sehingga perlu bantuan orang lain. Yang kedua, sifat semula jadi kita ini yakni min ajal. Sifatnya suka nak segera, nak cepat, nak cepat. Wa kanal insanu ajula. Manusia ini suka sifat dia ajul. Nah, barangkali kerana sifat manusia ini ajul, dicipta pada ajal, maka dia lebih menyukai yang sekarang. Lebih menyukai yang sekarang, yang kini dan di sini. Mungkin masalahnya begini. Bukankah jika manusia dicipta dengan sifat ajul, sifat ajal, tergesa-gesa, nak cepat, nak segera, lalu manusia menyukai yang di sini, wajarlah. Di mana salahnya? Betul kan? Saya ulangi. Jika manusia menyukai dunia yang sekarang, karena manusia memang dicipta oleh sifat semula jadinya itu ajul, patutlah. Lalu di mana salahnya? Kenapa bila tiba-tiba manusia suka yang di sini, Allah pula cela? Nah, Allah pula cela di sini.
Di mana silapnya? Jamaah sekalian, kalau kita bicaranya berhenti di situ, mungkin ya pula ya, apa salahnya? Tapi kita kena juga tak kena ingat bahwa Allah cipta kita ini bukan untuk di sini. Ada ungkapan yang hebat daripada ulama silam, ad-dunya khuliqat lakum. Dunia dan isinya ini Allah cipta untuk keperluan kita. Wa antum khuliqtum bil akhirah. Sedangkan kamu ini diciptakan untuk negeri akhirat. Jadi hakikatnya kita ini adalah dicipta Allah sebagai warga akhirat, bukan warga dunia. Habis sekarang realitinya kita di dunia. Ya, kita diantar ke dunia ini hanya sementara. Walaupun sementara, ia sangat penting dan menentukan masa depan kita di tempat yang sebenarnya. Karena bahagia atau sengsara seseorang di akhirat itu bergantung hidupnya semasa di dunia. Peluang yang Allah berikan di sini ini dimanfaatkan atau tidak. Jadi karena kita ini diciptakan untuk akhirat bukan di sini, maka Allah cela jika orang menyukai yang di sini, walaupun sifat semula jadinya memang suka yang cepat. Paham ya? So bagaimana untuk kita dapat menghalang-halangi atau membatasi paling tidak agar keinginan kita ini bukan hanya yang di sini saja, yang kini saja. Sebaliknya lebih kita tumpukan untuk yang sana dan yang nanti. Macam mana sedangkan naluri kita ini suka yang di sini? Macam mana supaya kita punya keinginan yang di sana? Kan susah nak menolak sifat semula jadi ini. Nah, di sinilah peranan agama. Di sinilah oleh sebab Allah turunkan Al-Quran. Allah utuskan para nabi. Jadi kalau boleh saya umpamakan, diri kita ini ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Faktor dalamannya, ambil yang di sini, ambil yang di sini. Nak sekarang, yang kini. Itu faktor dalaman, itu semula jadi. Suka di sini, suka di sini. Ambil sini, ambil. Yang nanti pedulikannya. Yang faktor luaran, dakwah Nabi, Al-Quran, jangan. Jangan suka yang di sini sehingga muaban akhir. Akhir itu yang pasti, akhir yang pasti. Nah, di sini mana yang lebih kuat kalau gitu? Mana yang lebih kuat? Kalaulah orang itu lebih kuat keinginannya memenuhi yang di sini, ya dakwah Nabi akan ditolak. Mungkinkah manusia? Mungkinkah manusia mengawal, membatasi, membunuh mungkin tidak boleh ya sebab ini fitrah. Mengawal atau membatasi keinginannya untuk menyukai yang di sini, menyaut seruan Nabi, kemudian mementingkan yang di sana, bukan mustahil, mungkin, sangat mungkin. Macam mana boleh mungkin? Bukankah sifat semula jadinya suka yang di sini? Ya, itu salah satu sifat semula jadinya. Tapi ingat, dalam fitrah kita pun, dalam fitrah kita itu juga ada potensial rindu kepada Sang Pencipta. Kita ini jamaah sekalian, dalam diri kita ini oleh Allah letakkan sifat. Saya gunakan istilah rindu kepada Allah. Itu ada, setiap manusia itu ada. Keinginan untuk jumpa yang menciptanya sangat itu ada dalam diri manusia. Hatta dalam diri Fir'aun sekalipun ada. Dalam jiwa Fir'aun ada, sebab itu anugerah Allah. Tapi kenapa masa hidupnya Fir'aun suka di sini, bermarja di sini, baudanya Tuhan? Ya maklum sajalah. Potensial
rindu untuk jumpa, untuk kenal Allah itu tertutup. Bila ia sudah terbuka, contohnya ketika Fir'aun sudah hendak mati tenggelam, habis kan? Sudah mati nak tenggelam. Putus harapan kepada segala-galanya. Barulah keinginan untuk dekat kepada Sang Pencipta, mengenali, mengakuinya itu muncul begitu kuat sekali. Seperti mana dialami oleh Fir'aun itulah. Walaupun sangat terlambat, dan karena sangat terlambat ditolak oleh Allah. Jadi hakikatnya, kalau kita betul renung betul-betul, lebih mudah sebenarnya manusia ini mendahulukan akhirat daripada mengutamakan dunia. Apa alasannya? Alasannya, kalau orang mempunyai keinginan ke dunia, itu hanya satu saja faktor yang menyebabkannya, faktor dalaman saja. Tapi jika orang lebih mengutamakan akhirat, itu ada dua faktor yang mendorongnya. Apa dia? Faktor dalaman ada, fitrah namanya, fitrah rabbani. Faktor luaran pun ada, Rasulullah, Al-Quran. So lebih kuat sebetulnya. Tarikan untuk kita cinta mendahulukan akhirat itu hakikatnya dari segi fakta, dari segi bukti lebih kuat. Karena dari dalam pun ada kekuatan, dari luar pun juga ada kekuatan. Tapi kalau cinta dunia, itu hanya dari sifat kita saja, jamaah sekalian. Ya adalah kerjasama setan lah, tapi setan kan tidak punya kekuatan. Setan mengakui tidak punya sultan, hanya mengajak aja. Terpulanglah yang diajar ini mau atau tidak. Mau atau tidak. Apatah lagi yang datang daripada luar, datang daripada Nabi, daripada Al-Quran, Allah ingatkan, jangan terpedaya dengan dunia, jangan kamu tertipu dengan kemudian dunia, katalah dunia itu adalah gini. Sebab itulah jika seseorang lebih tertarik, lebih mencintai yang sekarang, dan mengabaikan yang nanti, maka Allah cela dalam ayat ini. Kalla, tidak sekali-kali. Sikap yang kamu ambil itu salah. Akan merugikan kamu. So, faham ya? Ini dahulu pernah dibincang panjang lebar ini. Saya masih ingat dahulu pensarah yang menyampaikan nama Dr. Samsul Arifin. Dia termasuk mufasir yang mengajarkan ayat-ayat psikologi. Termasuk yang saya masih ingat terkesan yang baru saya sampaikan tadi. Kalaulah manusia itu sifat semula jadi yang Allah berikan itu suka dunia, suka sekarang lah, suka yang sekarang, suka yang cepat. Kemudian manusia suka dunia, wajarlah. Kenapa Allah dianggap salah? Kan itu namanya menyalurkan bakat. Namanya menyalurkan bakat ya. Bakatnya apa? Bakatnya melukis. Allah bagi bakat melukis. Lalu dia menyalurkan bakat melukis. Ya, kenapa salah pula? Potensi yang Allah berikan dalam dirinya apa? Suka yang sekarang. Kemudian manusia suka yang sekarang. Di mana salahnya? Oh, rupanya salahnya yakni manusia ini dicipta bukan sebagai warga dunia. Tapi manusia dicipta sebagai warga akhirat. Di dunia ini hanya transit. Abirus sabil. Ya, kata Nabi, kamu ini hanya abirus sabil. Atau kamu ini gharib. Itu dalam hadis yang kita telah pelajari itu. Manusia ini di dunia hanya gharib. Gharib maknanya pendatang lah. Hanya pendatang. Suatu saat pasti akan balik ke kampung halaman. Berapa lama dia merantau? Nanti balik. Atau Masya Allah, bukan hanya biru sabil, hanya transit. Namanya transit, ya sekejap sangatlah. Nah, sebab itu, jika orang melalaikan akhirat, ini menyalahi tujuan ia dicipta ini. Bagaimana orang yang cintakan dunia, meninggalkan akhirat,
orang yang tidak menyadari, orang yang tidak sadar, tidak tahu apa tujuan Allah hidupkan dia di sini. Dia pikir duduk sini untuk di sini, mati, lahir di sini, hidup di sini, mati di sini, selesai. Oh, Masya Allah, singkat sekali. Singkat sekali dalam pikirannya. Akhirnya, bila orang lebih suka yang sekarang dan meninggalkan akhirat, apapun yang datang dari Rasulullah pasti didustakan. Pasti itu. Ajaran yang disampaikan oleh Islam dianggapnya ini menghalang langkah, mengatasi kebebasan. Kenapa masalah kehidupan saya mesti diatur oleh peraturan-peraturan yang tak penting? Bukankah saya merdeka untuk mengatur hidup saya sendiri? Masa depan saya mau buat itu, mau begini, itu 100% kemerdekaan diri saya. Kenapa tiba-tiba ada orang lain mengaku nabi, bawa syariat, mengatur ini, mengatur ini, semua nak diaturnya. Tidak ada perbuatan kita yang tidak ada peraturan padanya. Mulai daripada tidur, mau tidur pun diaturnya, mau bangun pun diaturnya, mau pakai baju pun, pakai baju mesti begini. Mau masuk bilik air pun, masuk bilik air kan begini. Kaki kiri, keluar ke kanan, pakai capal. Nak menguap pun ada peraturan. Coba, kan rimas kan. Pasti orang yang tidak baca akhirat, rimasnya peraturan. Coba, kalau kita renung betul-betul. Ada dalam kehidupan kita ini, sepanjang kita hayat ini. Satu ruang lah, satu celah walaupun sedikit, yang di situ tidak ada Islamnya. Yang di situ tidak ada peraturan Islam. Yang di situ Islam tidak bicara. Tidak ada. Tidak ada. Minum itu pun Islam datang. Sebelum minum Islam datang. Wahai kamu anak Adam nak minum. Kalau kamu nak minum begini caranya. Allahu Akbar. Mata yang boleh melihat. Ingat hati-hati apa yang patut kamu lihat, apa yang boleh kamu lihat, apa yang tak boleh. Yang kita dengar, yang kita ucap, yang Allahu Akbar walillahil hamd. Badan kita kotor. Lalu mandi. Ya. Kalau kamu nak mandi, begini caranya. Paling tidak, jangan mubadir air. Masya Allah. Nak wudu. Woi, ada peraturan. Wudu di air sungai pun tak boleh mubadir air. Coba. Mana ada dalam kehidupan, celah dalam kehidupan, yang tidak ada peraturan dari agama Islam. Sehingga orang yang menolak agama Islam, yang suka di sini, ini menyusahkan ini. Ini menyusahkan. Tapi bagi orang yang yakin bahwa hidupnya ia dicipta bukan sebagai makhluk di dunia, tapi sebagai warga negara akhirat, bersyukur. Bersyukur karena apa? Masya Allah, aku ini bukan dicipta untuk nanti dan di sana tuh kekal abadi. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk masuk surga. Sedangkan itu aku ingin masuk surga. Aku tidak tahu bagaimana untuk mengelak api neraka. Sedangkan diriku tidak mau masuk neraka. Tiba-tiba Allah turunkan nabinya. Utuskan nabinya turun Al-Quran. Beritahu aku pula. Inilah jalan. Bila kamu masuk surga, ini jalan dia. Bila kamu tak nak masuk neraka, jangan lalu ini. Kan bersyukur kita diberitahu. Kita inginkan sesuatu, kita tak tahu macam mana nak mencapainya, tiba-tiba ada orang beritahu. Terima kasih banyaklah. Terima kasih banyak. Kita takut. Accident. Masa depan tu banyak lupa jalan, selekoh tajam. Sebelah kiri bukit, sebelah kanan jurang, gaung, sebelah kanan bukit, sebelah kiri gaung, jurang. Licin, sempit. Wah, macam mana nih nak bawa kereta macam mana? Tiba-tiba, dan kita tak tahu di mana tikungan, berapa banyak, berapa kedalaman jurang, berapa degree tikungan dia. Tidak ada orang bagi tahu kita, duduk sebelah kita. Ya, pasal tolong break, slow sikit, pelan sikit ya. Lagi depan tu ada.
Akhirnya kita selamat ke destinasi yang tuju. Tak terima kasih macam mana kepada kawan yang duduk sebelah tadi, yang co-pilot. Itu pun terima kasih kita luar biasa. Saya terima kasih banyaklah karena kalau awak tak bagi tahu saya, pastilah saya tak selamatlah. Nasib baiklah awak ada. Kalau tidak saya bingung. Nasib baiklah awak beritahu saya. Kalau tidak saya rugi. Itu pun kita merasa berhutang budi kepada orang yang walahan nasihat yang dia berikan pada kita hanya membuat kita untung di sini dan tidak rugi di sini. Bagaimana pula ada seorang manusia dilantik oleh Allah memberitahu kita, mengajar kita, yang dengan ajar itu bila kita ikuti, kita untung besar di sana, kekal abadi, dan tidak menderita di sana selama-lamanya. Itu betul-betul nikmatnya. Jadi Allah buat macam-macam peraturan bagi kita selama hidup dunia. Justru itulah nikmatnya. Karena dengan itu, destinasi yang kita tuju nanti kita akan sampai ke sana kalau kita berbeza dengan orang yang sudah terlalu mencintai di sini sebab dia pikir mereka dicipta oleh hanya untuk di sini dan yang sekarang. Mereka pikir dicipta oleh untuk yang kini dan di sini. Al-hayatud dunya. Al-hayatud dunya. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini seakan-akanlah ka'annahu ta'ala yaqul, seakan-akan Allah berfirman bal antum ya bani Adam, bahkan kamu wahai anak cucu Adam, li'annakum khuliqtum min ajal, ya mungkin kerana sesungguhnya kamu telah diciptakan daripada tergesa-gesa ajal, wa taba'tum alaihi, dan kamu punya tabiat seperti itu, ta'jiluna fi kulli syai', sehingga kamu sentiasa suka yang segera, yang cepat, yang kini. Kalau senang pun senang yang di sini, bukan senang yang nanti. Kalau takut pada kesusahan pun kesusahan di sini, bukan kesusahan yang nanti. Kalau pujian pun pujian yang di sini, bukan pujian yang nanti. Rasa bangga bila semua orang memuji, walaupun malaikat penduduk langit mengkejinya. Subhanallah. Rasa seronok bila semasa hidup terus tertawa keriangan, walaupun di akhir nanti menangis sepanjang selama-lamanya. Itu sikap jalan hidup yang salah. Wa min thamma tuhibbul ajilah. Yang boleh jadi karena itulah kamu suka yang cepat. Wal makna annahum yuhibbuna dunya. Maksudnya mereka itu orang sangat mencintai dunia, wa ya'maluna laha, dan mereka beramal berusaha untuk dunia, wa yatrukunal akhirah, mereka meninggalkan akhirat, wa yu'riduna, bahkan mereka berpaling daripadanya. Tadi saya sudah jelaskan kenapa begitu. Itarud dunya, rupa-rupanya itarud dunya tubi'a alaihil insan min dakhilihi. Sikap mengutamakan, mendahulukan, mengutamakan dunia itu rupa-rupanya sifat yang sudah menjadi tabiat manusia, sifat yang sudah dijadikan tabiat oleh Allah bagi manusia, min dakhili, dari dalam diri. Ajal itu kan sifat semula jadi kita. Sehingga sifat semula jadi manusia yang Allah lekatkan dalam diri kita, jiwa kita masing-masing, mendahulukan yang sekarang. Sementara itharul akhirah yahsuluhu minal kharij. Sedangkan sikap mendahulukan akhirat, mementingkan akhirat itu
baru dapat kita peroleh dari luaran. Itu biasanya lambat. Orang dalam menjalani kehidupan, biasanya orang lambat mengambil sikap mendahulukan yang nanti, yang akhirat, daripada mengutamakan yang sekarang. Biasanya yang sekarang lebih cepat, tak fikir panjang. Ada kesempatan, ada kesempatan. Contoh kecil. Ini contoh kecil, bukan contoh besar. Katalah orang sangat mencintai yang sekarang. Ingin bahagia sekarang, ingin senang sekarang, ingin punya sekarang, ingin menikmati sekarang. Itu keinginan sudah ada tuh. Tuhibbunal ajilah. Ingin punya rumah besar, ingin punya uang, boleh berbelanja. Saat itu pula, ketika keinginan seperti itu, dia sedang ada masalah keuangan. Keinginan untuk mewah masih ada, keinginan untuk berbelanja masih ada, malangnya saat itu dia sedang mengalami masalah keuangan. Masalah itu, masalahnya. Dan pada waktu seperti itu, tiba-tiba ada orang datang ke pejabatnya. Katalah ini orang yang ada kuasa ya. Ini cerita ada orang yang kuasa. Yang dia punya signature laku. Tiba-tiba ada pula orang datang ke ofisnya, minta persetujuan, minta kelulusan, minta signature dia. Untuk mengerjakan satu projek yang punya nilai jutaan ringgit. Ya, kalau kita luluskan, oke, sama lulus, alat lulus, dan tak ada apa. Kawan itu pasti senang lah. Kawan itu merayu-rayu sebelum saya minta tolonglah pada Tuhan. Kalau ini kita, tak apalah. Kalau Tuhan luluskan, saya berjanji akan bagi Tuhan 10%. Bahasa mudahnya, ada peluang untuk rasuah. Coba ya. Orang tadi, kata pegawai tadi, punya keinginan untuk hidup senang, untuk punya rumah besar, untuk boleh berbelanja mewah. Malangnya saat itu sedang mengalami masalah keuangan. Tiba-tiba ada peluang untuk rasuah. Jika dia melihat tuhibbunal ajilah, kesenangan yang sekarang, pasti akan diterima rasuah itu. Kenapa? Karena kalau aku terima, paling tidak, walaupun aku belum boleh berbelanja mewah, paling tidak masalah keuangan dapat diatasi. Minimum. Kalau rasuahnya lebih besar, bukan segala masalah keuangan dapat diatasi, aku boleh berbelanja. Ya, diambil. Itu kalau berpikir sekarang. Saat itu susah sekali untuk berpikir akhirat. Susah. Terlintas tapi susah untuk mendahulukan akhirat. Pasti itharul dunya. Itharul akhirat susah. Iyalah, tapi walau bagaimanapun, kalau aku terima memang masalah keuangan aku selesai dan aku boleh mencapai cita-citaku berbelanja mewah. Tapi gimana nanti di akhirat ya? Di akhirat. Ya, kalau saya punya akhirat, saya kena tolak. Tapi kalau aku tolak, ini sedang mengalami masalah keuangan nih. Kalau tak mampu matanya dalam 1 bulan lagi di istihar muflis nih. Macam mana? Karena takut muflis, itu takut muflis di sini ya. Takut muflis, takut ini, takut buang kerja, takut bla 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 bla. Tu'thirunal hayatad dunya. Pasti dia akan lebih mendahulukan cintanya pada dunia dan meninggalkan akhirat saat itu. Walaupun termasih terlintas pikiran tentang akhirat. Itulah faktor sangat kuat. Sangat kuat. Lainlah kalau, ini katalah, orang itu tak ada masalah keuangan. Sudah cukup hidupnya. Keperluan hidupnya cukup, rumah ada, sebenarnya tak ada masalah apa-apa.
Dan orang ini memang sangat kuat. Bahkan tahu melihat keselesaan hidup ini hanya sementara. Itu amanah Allah. Mesti dimanfaatkan sesuai dengan kehendak Allah. Karena yang mukmin yang syukur. Hubungannya dengan Allah tak pernah putus. Tiba-tiba di ofisnya ada peluang untuk rasuah. Saya yakin orang datang nak merawat belum cakap pun pasti sudah dihalau keluar. Pasti halau keluar. Dia tidak akan melihat nilai rasuah yang tidak diberikan, besar atau sedikit. Kalau sedikit, tolak. Kalau besar, fikir-fikir. Itu lain cerita. Kenapa? Karena dari awal dia sudah mendahulukan akhirat. Itharul akhirah. Saya ulangi lagi sekali. Karena itharul akhirah itu tidak mudah, ya Mas Gilan. Tidak datang dengan tiba-tiba. Yang datang dengan mudah itu itharul dunia. Itharul akhirah itu kena diusahakan. Kena diusahakan. Untuk mencintai dunia, ya Mas Gilan. Cinta dunia, cinta yang sekarang, cinta senang sekarang, cinta happy sekarang. Cinta punya peluang berbelanja, suka hati banjur. Itu tidak perlu belajar, percayalah. Tidak perlu belajar, tidak perlu berpeluh-peluh untuk mengerti. Kenapa? Karena itu tabiat manusia. Tadi, min ajal tadi. Boleh kau min ajal. Karena isanu ajul. Berbeza dengan mencintai akhirat, mendahulukan akhirat, mengorbankan dunia untuk kepentingan akhirat, menjual dunianya untuk membeli akhirat, itu kena belajar. Itu tidak akan datang tiba-tiba. Kita hanya diberi potensi untuk itu, tapi kena belajar. Sehari, 2 hari, lama. Sahabat yang hebat-hebat itu pun berproses, ya Mas kalian. Iya. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu berproses. Mula-mula masuk Islam, tentulah tingkat keimanannya beliau tidak sama ketika beliau telah mencapai dewasa. Mula-mula ya iman, tapi terus ditingkatkan. Sementara mencintai dunia, mencintai berfoya-foya, mencintai gelak ketawa, itu tidak perlu belajar, percayalah. Menghambur-hamburkan rezeki Tuhan, hidup berhahaha, tidak perlu belajar tinggi-tinggi. Tidak perlu berpeluh-peluh. Karena memang kita dicipta untuk itu. Tapi untuk itharul akhirah, inilah yang susah. Sama seperti yang saya sampaikan itu sebenarnya sebagian maksud yang diberikan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ini bukan karangan saya ya. Ini sebenarnya sebagai daripada maksud yang dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi. Beliau berkata ini dalam kitabnya Saidul Khatir, saya kutipkan di sana. Dalam kitab Saidul Khatir karangan Ibnul Jauzi. Inna itharad dunya wal maila ilaiha tubi alaiha al-insan min dakhili. Tadi saya sudah sebutkan. Sesungguhnya sikap mendahulukan dunia, mencintai dunia, melupakan akhirat, itu dan kecenderungan manusia pada dunia, itu memang tabiat manusia yang datang dari dalam sehingga tidak perlu belajar. Tanya kanak-kanak, zaman kanak-kanak, mana kanak-kanak yang cinta akhirat belum paham pun, tapi tengok tentang dunia. Sanggup bergaduh dengan kawan sepemainnya gara-gara berebut mainan. Bila tak dapat menangis-nangis. Itu mana bakat cinta dunia itu memang dah ada sebenarnya. Dia belum kenal akhirat. Bismillah pun belum tahu. Wa anna dzikrul akhirah wa itharaha, adapun mengingati akhirat, mendahulukan akhirat, cinta akhirat, amrun kharij, itu ada faktor perkara luaran yang datang dari luar diri kita. An tabiatil insan, itu faktor yang ada di luar tabiat manusia, datangnya dari luar. Tapi sesuatu itu amat kita perlukan.
Karena kita sangat memerlukannya, sedangkan ia datang daripada luar tabiat kita, maka kita kena usaha lebih mencarinya. Mencintai akhirat, bila korang itu kena belajar bersungguh-sungguh. Maksudnya belajar bukan belajar membaca menulis ya. Belajar memahami, mengamalkan. Itu yang proses tadi. Bukan belajar untuk faham ya. Bukan maksud saya bila saya belajar bukan sekadar belajar untuk tahu asalnya tak tahu. Bukan hanya belajar untuk faham karena sebenarnya tidak faham, bukan. Belajar untuk diamal. Sebab boleh jadi kita sudah tahu tapi kita tidak beramal. Kan sia-sia. Sudah tahu yang akhirat itu tujuan kita, matlamat kita, surga itu pasti, neraka itu pasti. Jalan masuk surga laluannya ini, jalan masuk surga semua sudah tahu, dalilnya tahu, ayatnya tahu. Tapi kan seringkali kita tidak mengikutinya. Lalu apa maknanya kita sudah tahu surga itu seperti ini, jalannya ini, tapi kita tidak mengikuti. Kan sia-sia. Jadi bila maksud belajar itu maknanya kena latih. Antari qatil hidayatillah lahu birisalir rasul wa inzal kitab wa tawfiq subhanahu wa ta'ala lil abdi. Kata Ibnu Jauzi. Mencintai, mendahulukan kehidupan dunia itu, condong kepadanya itu tabiat manusia yang datang dari dalam. Sebab itu kita tidak perlu belajar. Lahir saya kita sudah tahu. Lihatlah kanak-kanak kita. Main sana berebut. Bahkan berebut. Hanya berebut mainan. Berebut belon. Kan main. Laibun. Laibun itu kan al-hayatul dunia. Al-hayatul dunia. Menangis. Nak itu menangis. Nak itu menangis. Dibagi ini tak nak. Hanya buruk. Itu aja. Dalam fikirannya hanya yang sekarang. Yang sekarang. Lepas itu bila tidur bangun dah lupa dah. Adapun cinta akhirat, mendahulukan akhirat, menjual dunia untuk dapat akhirat, itu berada di luar diri kita. Datangnya dari luar diri kita. Karena datang dari luar diri kita, berada di luar diri kita, sedang kita sangat-sangat memerlukannya, itu penting buat kita, maka kita kena berusaha lebih. Ayat ini mencela orang yang mencintai dunia sebenarnya tidak perlu belajar, tapi susah payah. Dan dia tidak mau belajar untuk mencintai akhirat. Wahal tanpa mempelajarinya, tidak mungkin timbul rasa cinta akhirat. Bayangkan, tanpa belajar pun kita sudah terpaut, sudah terpesona. Ya. Tanpa belajar untuk terpesona, tanpa belajar untuk mencintai, kita sudah jatuh cinta apa? Pada al-hayatul dunia. Walhal dia akan hilang. Kenapa kita tidak sanggup bersusah payah untuk belajar mencintai, untuk belajar terpesona pada kehidupan akhirat, kehidupan yang sangat-sangat kita perlukan akhirnya. Karena di sana tempat tinggal kita. Lalu apa puncanya? Orang yang terlalu mencintai dunia sehingga mengabaikan akhirat ini apa puncanya? Ya, kita tanya pada yang berkemampuan. Salah seorang yang mampu memberi jawaban dengan indah, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Tadi kata Imam al-Jauzi, kalau kita tanya kenapa ya? Kenapa orang begitu lebih mencintai dunia dan tak ingin akhirat tadi? Wah, akhirat itu penting. Seruan Nabi begitu keras dan tegas. Ayat-ayat Allah begitu jelas dan nyata. Tapi kenapa masih tidak tertarik, masih degil? Adakah semata-mata karena sifat sudah jadi manusia cinta dunia sehingga tertutup untuk mencintai akhirat? Juga tidak. Karena manusia ada bakat untuk cinta akhirat juga. Kata Ibnul Qayyim. Beliau yang akan beri jawaban dalam kitab beliau, Addatus Sabirin wa Dakhiratut
syakirin. Di dalam kitab yang beliau karang, Janaudatus Sabirin wa Dakhiratus Syakirin, itu kitab yang banyak menceritakan tentang fadilat kesabaran, fadilat sabar, fadilat syukur. Ya, lebih kepada aspek kerohanian lah. Bukan kitab fiqh, hukum hakam, bukan kitab akidah, bukan. Tapi lebih kepada kitab akhlak, ihsan, tazkiyatun nafsi. Ingat, Ibnu Qayyim banyak mengarang kitab-kitab yang kaitannya dengan hati. Yang dikarang oleh Ibnu Qayyim berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi yang sahih, dan juga atharus salafiyah al-mansubah ila qailiha, yakni ucapan-ucapan salafus saleh disandarkan kepada pengucapnya. Kata Ibnu Qayyim, ringkas katanya begini, itharud dunya alal akhirah, sikap manusia yang mengutamakan, mendahulukan dunia daripada akhirat, yang lebih mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan akhirat. Ada dua sebabnya. Faktor penyebabnya ada dua. Satu, imma min fasadin fil iman, sama ada karena adanya kerusakan dalam akidahnya, dalam imannya. Sama ada karena rusaknya akidah iman. Yang kedua, imma fasadin fil akli, dan sama ada karena rusak akalnya. Wa'iyadzubillah, wa'iyadzubillah. Mungkin rusak akidahnya, imannya, mungkin rusak akalnya. Oh, itu teruk sekali itu. Itu teruk sekali. Rusak iman sudah jelas lah. Karena berita yang disebutkan oleh Rasulullah, oleh Al-Quran tentang akhirat kan semuanya perkara-perkara yang gaib yang sekalian. Ganjaran surga dengan isinya, neraka dengan siksanya, hisab dan bla bla alam kubur, itu kan sebenarnya gaib itu. Karena semuanya gaib, ya, cara memahaminya yakni dengan pendekatan imani. Bila orang tidak punya keimanan kepadanya, ya bagaimana mungkin akan meyakininya? Bagaimana mungkin akan meyakininya? Itu dia. Iman rusak itu jelas. Atau yang kedua, ini yang teruk sekali. Mungkin karena akalnya yang rusak. Bila Ibnu Qayyim kata karena iman yang rusak itu beliau pada orang yang tak percaya akhirat. Jelaslah tuh. Orang yang berfahaman materialisme. Pastilah. Orang yang berpahaman kebendaan. Hidup hanya di sini, mati yang di sini, lepas mati dah sudah, ya sudah, iman tak ada. Itu jelas orang kafir. Yang kedua ini yang menakutkan. Sini semuanya beriman. Ini semuanya beriman akan adanya akhirat. Percaya akan adanya surga dengan nikmatnya, percaya adanya neraka dengan berbagai siksanya. Tapi kenapa masih juga tidak mendahulukan akhirat? Masih terpercaya dunia. Ini yang kedua kata Ibnu Qayyim. Ini bukan saya kata ya, oh itu karena akalnya rusak. Akalnya problem. Itu bahasa lembut bagi saya itu. Fasadun fil akli itu bahasa lembut, rusak. Ada kerusakan dalam akalnya. Itu bahasa lembut kan, kalau bahasa yang kasar macam mana? Akal rusak. Majnun ya, atau dungu ya. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Tak rusak macam mana? Dia yakin surga itu ada. Jalan untuk ke sana dia sudah tahu. Kan? Ini jalan yang ke sana, kamu mesti buat ini, tinggalkan ini. Kamu nanti masuk surga. Tahu. Tetapi dia tak buat yang disuruh, tak tinggal yang ditegak, karena inginkan yang di sini. Itu bukan karena tidak ada iman.
Akalnya rusak. Akal itu yakni jamaah sekalian fungsinya satu dan hanya menimbang, sebagai menimbang-nimbang. Yang akhirnya dapat menentukan ini baik, ini buruk. Kalau aku pilih yang buruk, akibatnya begini. Kalau aku pilih yang baik, kesan begini. Akal yang bijak, oh kalau begitu aku pilih yang baik lah. Akal itu sebagai penentu, pemutus. Ya, akal itu sebagai pemutus. Dalam Quran ada namanya al-aqlu, al-hija, al-nuha, ulin nuha, itu akal juga. Satu dia hanya kerja akal itu sebagai pemutus. Oh, saya pilih yang ini. Dengan penuh pertimbangan. Jadi jika dia sudah tahu benda itu elok, tapi masih memilih yang tak elok, kan maknanya pertimbangan akalnya yang rusak. Dia sudah tahu dan ada keyakinan bahwa akhirat itu kekal selama-lamanya. Sementara dunia itu sementara. Kenapa masih mengutamakan sementara? Dia sudah tahu pembaziran itu adalah dosa di sisi Allah. Bila dosa dilakukan nanti akan disiksa. Dalilnya tahu, ayatnya tahu. Tetapi dia masih memilih pembaziran. Karena seronok kan? Itu sebenarnya bukan karena tidak ada iman. Akal rusak. Dan saya pikir ucapan Luqayyim ini sangat keras sekali ini. Sinikal sekali ini. Itu akalnya rusak. Itu juga pada orang mukmin, bukan orang kafir. Sudah tahu rasuah itu haram. Dalilnya ada, Quran ada, dalam hadis ada. Luar dengar dan yakin rasuah nanti akan begini. Bila ada peluang pula melakukannya. Bukan karena akalnya rusak. Bukan karena sudah tidak ada iman sama sekali. Sudah tahu memfitnah, mengumpat itu dosa besar. Siksanya pun sangat berat. Tahu dalilnya, tahu ayatnya. Keyakinannya pun masih ada. Tapi masih juga memilih untuk tidak meninggalkannya. Kalau kita tanya pada Luqayyim, itu Anil Luqayyim, kami nak tanyalah pada Tuhan, apa pasal orang ini yakin sudah tahu ayatnya tentang larangan mengumpat, larangan memfitnah. Dan dia yakin, tapi kenapa dia masih buat juga? Apa jawab Luqayyim? Itu akalnya rusak. Akal rusak. Susah nak betulkan sebab akal rusak. Bukan otak ya, akal. Kalau otak rusak, pergilah kepada neurologis. Nanti akan dibetulkan. Ada saraf yang tak betul. Ini akal, itu jiwanya. Wa'iyadzubillah. Dan itu bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Itu jamaah sekalian. Mudah-mudahanlah penjelasan ini dapat memberikanlah sedikit pencerahan bagi saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat kongsi bersama yang benar pada Allah jua, kelak kelemahan diri sendiri. Mari untuk dengan bacaan Istighfarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asr. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.